Sebenarnya pengen banget ya nasi liwet, cuma secara umur tidak muda lagi, jadi harus jaga kesehatan. Posisi hari ini anak muda itu sudah terpecah belah. Tetapi yakin bahwa HIPMI tetap satu dan tidak akan pernah terpecah belah. Beberapa enterprise berkembang menjadi sebuah good holding. Welcome back to Vita Entertainment. Jadi hari ini aku datang ke event HIPMI Bogor dan Masya Allah tabarakallah acaranya rame banget. Yuk teman-teman diikutin dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus share-share juga. Terima kasih. Bon appetit, selamat makan. Ini kita mampir di restoran apa? Abah. Oh gitu. Tuh namanya gitu, pokoknya tadi ada di caption ya. Ini apa? Ini ya, kamera. Jadi sebelum datang acara HIPMI, kita makan dulu, kuliner dulu di Sentul. Karena biasa aku ke Sentul itu cuma nge-golf doang, sekarang golf banget. Dari sini aku makan. Nih lihat guys. Kalau kata orang Sunda, meni resep katanya gitu. Jadi aku makan nasi merah, walaupun sebenarnya pengen banget ya nasi liwet, cuma secara umur tidak muda lagi, jadi harus jaga kesehatan. Ini ada sayur asam, bismillahirrahmanirrahim, coba. Aku juga lagi pesan gorengan, tetap ya, namanya orang Indonesia pakai gorengan dan ikan bakar, tapi lagi diproses. Ini sambal dadak guys, bagus banget ya Allah. Tetap orang Indonesia harus ada kerupuk. Dan lalapan. Selamat makan, bon appetit. Ini ikan bakarnya guys, 7 on karena kita cuma berempat. Nanti kalau 10 on takutnya kelebihan lagi. Yummy, selamat makan. Dan ini sambal the best sih, sambal dadak enak banget. Selamat makan. Acara ini merupakan suatu bentuk komitmen dan upaya bersama
untuk merespon dinamika politik yang senantiasa berkembang di sekitar kita. Melalui dialog dan diskusi dalam sarana ini, kami berharap dapat mengeksplorasi dan mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengusaha muda, sekaligus merumuskan peluang-peluang baru yang mungkin timbul di tengah-tengah perubahan politik. Bahwa pengusaha muda Kabupaten Bogor gerak cepat, membaca situasi dan gerak cepat mengambil langkah nyata. Saya berharap agar dari saresehan ini akan lahir kesamaan pandangan dan kesamaan sikap dunia usaha dalam memasuki tahun politik, dengan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pertama kepada Bapak PJ Bupati Mas Mawar, atur nuhun Bapak sudah hadir di acara hari ini di BPCI Kabupaten Bogor. Salam pengusaha pejuang pengusaha. Perkenalkan Pak Bupati, izin nama saya Ahmad Dayat. Posisi hari ini anak muda itu sudah terpecah belah, tetapi yakin bahwa HIPMI tetap satu dan tidak akan pernah terpecah belah. Itu komitmen HIPMI. Dalam menyikapi ketidakpastian politik, pengusaha perlu fokus pada usaha untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas bisnis. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan sarana pemilu yang sedang kita lakukan ini juga merupakan wujud peran pengusaha muda sebagai agen perubahan melalui partisipasi aktif dalam diskusi publik sekaligus pendidikan politik dan demokrasi dan membahas isu terkini yang terkait dengan bisnis ekonomi dan politik. Sedikit aja, nggak mau menggurui, mungkin sekedar sharing-sharing aja. Sekarang saya juga dikasih diberikan amanah pengurusan Ketum Ahmad dan Sekjen Negara sebagai Wamen BPP HIPMI, dan saya juga fokus bisnis di bidang pendidikan. Next, nah ini bisnis saya punya lembaga pendidikan, ada yang formal dan non formal. Yang pertama itu ada sekolah boarding, yang kedua saya punya lembaga pendidikan untuk kejuruan dan lembaga khusus pelatihan. Next. Sampai sekarang, sebagai bagian dari pelaku industri kreatif, semangat ini terus saya curahkan. Menciptakan ide dan gagasan terlambat dari teknologi dan inovasi mampu diolah menjadi produk dalam Peluangnya, seperti kita ketahui memang di tahun 2024 ini sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha kita banyak wait and see. Ya, jadi ini ada beberapa pertimbangan buat teman-teman yang mungkin sedang mau gaspol, mau melakukan ekspansi bisnis, atau justru pengen melakukan mengamati, gitu ya, kita melihat potensi peluang apa yang bisa kita bidik di tahun 2024 ini. Jadi nggak perlu gegana ini gelisah, galau merana gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman 20 tahun membangun bisnis, mengalami beberapa kali jatuh bangun, 4 kali krisis, dan ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi terutama buat adik-adik yang juga sedang membangun bisnisnya ya. Aja dalam perjalanannya beberapa enterprise berkembang menjadi sebuah group holding yang kita memiliki mimpi bagaimana UMKM atau tadi disebutkan usaha mikro kecil menengah bisa berkembang menjadi usaha mikro keuntungan miliaran gitu ya, sehingga melahirkan entitas-entitas masing-masing bisnis yang harapannya setiap usaha ini bisa masuk ke bursa, ke lantai bursa. Saya mau buka fisioterapi di Kabupaten Bogor.
saya ingin bertanya biar mempermudah klinik itu bagaimana? Oke, biar lancar, bisa ekspansi gitu ya. Oke, terima kasih. Di saat kita menjadi seorang entrepreneur, kunci dari delegasi adalah membangun sistem. Jadi bukan kita in the business, tapi bagaimana kita on the business. Jadi kita perspektifnya helicopter view, dan dari situlah bisnis mulai bisa di scale up dan dikembang. Jadi saran saya yang pertama, langkah pertama adalah membangun sistem dari fungsi kontrol, bagaimana sistem untuk karyawannya, sistem penjualannya dan sebagainya, sehingga dengan adanya teknologi itu semua sudah bisa tersistemasi dengan baik. Harga yang sangat tinggi dari biasanya gitu. Biasanya itu kenaikan harga hanya nggak sampai 10%, tapi mendekati tahun pemilu ini kenaikan harga bahan utama itu bisa sampai hampir 50%. Nah, pertanyaannya itu solusinya dari kenaikan harga ini, apakah kita harus menetapkan kualitas tetap stabil tapi harga naik, atau harga tetap kualitasnya turun, atau harga tetap kualitas tetap tapi keuntungannya yang kita turunkan? Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, faktor apa aja yang harus kita perhatikan dari gagasan Capres untuk dapat mendorong bisnis dan ekonomi usaha kita? Terima kasih. Itu bagus. Artinya apa? Itu yang namanya adaptif. Jadi tidak harus yang namanya cireng itu begitu top, enggak. Tapi bagaimana kita mampu berinovasi dan mampu memberikan nilai tambah. Itu yang juga kita lakukan. Jadi pada saat contohnya kita mengeluarkan brand Sei Sapi, ya, mereknya Nyapi, saya collab sama Edozel. Itu juga sama. Itu makanan khas NTT, tapi sausnya pakai bumbu-bumbu Korea. Jadi kita pakai Korean spicy, pakai saus mentai dan sebagainya. Ternyata justru masuk dan diterima oleh kalangan milenial. Bye.